Hari ini kita akan membahas tentang sebuah aplikasi pelaporan bantuan operasional pendidikan atau BOP. Jadi aplikasi ini bisa digunakan untuk instansi yang menaungi beberapa lembaga yang memang dikhususkan untuk pelaporan. Kemudian untuk kodenya bisa di-download di bagian deskripsi. Kemudian untuk nama filenya di sini ada Namara, untuk extensionnya .rar. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita berhasil mendownload, jadi kita perlu mengekstrak. Jadi tinggal pilih extract to folder seperti ini. Kemudian nanti akan keluar seperti ini. Lalu setelah berhasil kita copy untuk folder yang barusan kita ekstrak. Kemudian kita masuk ke dalam folder exam.pp. Kemudian kita pastekan ke dalam folder htdoc. Jadi di sini sudah saya paste. Kemudian untuk isi foldernya, di sini untuk database-nya ada di folder db. Nama filenya adalah namara.sql. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu menjalankan aplikasi exam.pp-nya. Jadi kita jalankan dulu dan kita start di bagian Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah berhasil kita jalankan, di sini kita tinggal ketik saja localhost. Kemudian di sini saya menggunakan versi PHP 7.4.10. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke PHP MyAdmin. Kemudian kita buat sebuah database, namanya bebas di sini. Lalu tinggal klik buat. Kemudian setelah itu tinggal pilih import. Lalu tinggal diarahkan ke dalam folder yang isinya adalah file SQL. Jadi ini kita import, klik open. Nanti akan terdiri dari beberapa tabel seperti ini. Oke, selanjutnya di sini yang perlu kita konfigurasi adalah masuk ke folder Namara. Kemudian yang perlu diedit yaitu di bagian config. Kemudian di bagian database configuration settings. Jadi di sini kita ubah sesuai dengan nama database-nya. Kemudian untuk passwordnya juga disesuaikan jika itu untuk versi hosting. Jadi ini adalah settingannya agar bisa berjalan. Kemudian kita tinggal akses saja, yaitu localhost, kemudian garis miring nama foldernya. Jadi seperti ini untuk tampilan loginnya. Di sini ada level adminnya, ada 3. Yang pertama adalah admin, kemudian yang kedua petugas, dan yang terakhir itu adalah lembaga. Oke, kita akan masuk dulu ke dalam akun admin. Jadi username-nya adalah admin123. Kemudian passwordnya juga sama. Oke, di sini sudah berhasil masuk ke dalam halaman admin. Jadi di sini ada beberapa menu. Yang di bagian atas ini ada NSM. Jadi kita perlu menambahkan data lembaga, NSM dan juga nama lembaganya. Kemudian kecamatan bisa diisi atau bisa dilewati. Kemudian untuk akun login kita bisa menambahkan yaitu NSM. Kemudian kita input username-nya, kemudian passwordnya. Kemudian di sini konfirmasi passwordnya, email dan rules-nya tinggal dipilih sebagai user. Jadi di sini ada 3.
Yang pertama adalah admin, yaitu digunakan untuk super adminnya. Kemudian monitor ini digunakan untuk petugas. Lalu di bagian user ini adalah akun lembaga. Jadi yang sudah saya input di sini ada satu yang levelnya user. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa langsung edit untuk mereset passwordnya. Kemudian di bagian sini juga ada tombol edit akun, di mana kita bisa merubah passwordnya. Kemudian setelah berhasil masuk ke dalam akun admin, kita akan coba untuk masuk ke dalam akun petugas. Usernya petugas, passwordnya juga sama. Oke, di sini ada beberapa kontrol monitoring, pengajuan dokumen, pencairan, kemudian jumlah lembaga, kemudian di sini ada jumlah siswa. Oke, hampir sama di sini menunya ada BAP emis atau bisa diubah disesuaikan. Kemudian data LPJ, kemudian dana penyaluran BOS, kemudian dokumen. Kemudian kita bisa menambahkan pengumuman di sini. Misalnya pengumuman penting. Lalu isinya kita bisa copy saja di sini. Kita copy biar Oke, coba kita kirim. Oke, di sini sudah berhasil masuk di bagian akun lembaga. Kita akan coba masuk ke dalam akun lembaga dulu. Oke, 1 2 3. Kita coba masuk. Ya. Jadi pengumumannya seperti ini. Dia akan muncul pengumuman pentingnya. Dan kita akan coba hapus dulu. Kita akan demokan bagaimana sistem ini berjalan. Kita masuk admin dulu. Kita delete dulu. Kemudian ini delete. Kemudian ini kita delete juga. Oke, di sini kita delete. Oke, pengumuman. Kemudian ada pagu di sini. Oke, yang pertama kita keluar dulu. Oke, jadi kita akan melakukan login dulu di sini dengan menggunakan akun lembaga. Jadi kita akan coba mendemokan. Jadi untuk yang pengumuman di sini sudah muncul ke akun masing-masing lembaga. Kemudian yang pertama di sini kita perlu menginput data emis. Dan di sini ada isian jumlah siswa. Kemudian kita perlu mengupload file. Dan untuk videonya, untuk panduannya di video sebelumnya sudah ada. Kemudian di bagian catatan ini kita akan coba buka lagi dengan menggunakan akun petugas. Kita login dulu. Dan ketika kita cek di sini, maka di sini ada data masuk. Jadi kita bisa melihat dan juga mendownload. Kemudian kita lakukan verbal. Misalkan di sini catatannya kosong saja. Oke, maka di bagian sini akan muncul catatannya. Kemudian langkah kedua di sini ada input SPK. Jadi kita bisa masukkan nomor rekening. Kita contoh saja. Misalkan di sini namanya anonim. Kemudian di sini juga sama. Lalu kita tinggal upload
filenya. Dan ketika di sini statusnya proses, kita cek di sini dan di sini masih proses, dan kita ubah statusnya diterima. Jadi di bagian sini statusnya juga berubah. Lalu di bagian data LPJ ini kita coba laporkan LPJ-nya, misalkan 10 juta. Kemudian dana yang digunakan juga sama. Jadi persentase realisasi juga 100%. Kemudian kita upload lagi data yang dibutuhkan. Lalu tinggal kirim, dan di sini status pengajuannya untuk pelaporannya masih dalam proses. Jadi kita perlu verval di sini. Jadi statusnya ada 3, ada penetapan dana, ada pengajuan BOP. Bisa langsung ke pengajuan BOP di sini. Dan ketika kita cek di sini statusnya sudah pengajuan BOP. Nah, di bagian sini ada pengajuan BOP. Tapi di sini untuk pengajuan atau anggarannya belum muncul. Jadi kita salurkan anggaran dulu. Jadi untuk tahap kedua kita copy, kita tambahkan dulu di sini. Dan tahun bantuannya misalnya 2022. Tahap kedua jumlah siswanya misalkan 12. Misalkan 20 juta. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Kita kirim. Kalau kita refresh di sini sudah muncul. Dan di sini untuk di bagian dashboard untuk anggarannya sudah muncul. Tinggal kita melengkapi pengajuan BOP-nya di sini. Dan di sini untuk berkas-berkasnya kita input. Jadi ini fungsinya untuk melaporkan dokumen, dan kita kirim, kita refresh di sini prosesnya atau status pengajuannya masih proses. Jadi apakah diterima atau tidak, di sini kita bisa cek ya. Kita bisa ngecek berkasnya apa saja. Kemudian ketika prosesnya selesai, di sini tinggal kita masukkan tahun anggarannya. Tahap kedua kemudian diterima. Oke, seperti ini. Maka di sini sudah selesai. Pengajuannya tinggal pengajuan dokumen. Di sini statusnya diterima, artinya sudah selesai. Jadi ini adalah cara kerjanya. Jadi untuk lembaga yang membutuhkan, silahkan dimodifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan kita keluar dulu. Kemudian di pagu. Oke, di sini. Oke, ini. Di sini juga ada monitoringnya. Jadi seperti itu untuk aplikasi pelaporan keuangan bantuan operasional pendidikan. Semoga video ini bermanfaat.